Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para juara kelas 5, apa kabar antum pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Semoga antum, ustadz dan semua ustadzah di SD kita ya, di sekolah kita semuanya dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan ayah dan bunda antum, kakek, nenek dan keluarga besar kita ya. Nah, pada pagi hari ini Ustadz ingin bertanya dulu sebelum kita masuk ke BSI. Apakah antum hari ini puasa? Kalau puasa apa namanya? Puasa Arafah ya. Alhamdulillah, semoga antum yang sudah bisa puasa bisa ikhlas sehingga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum ya, maka semoga antum bisa mendapat kesempatan di tahun depan gitu ya. Karena kita tidak tahu apakah usia kita sampai di puasa Arafah tahun depan atau tidak gitu ya. Nah, para juara yang dirahmati oleh Allah, pagi ini Ustadz ingin membahas tentang keutamaan Idul Adha gitu ya. Sebenarnya apa sih keutamaan dari Idul Adha itu? Apakah hanya sekedar puasa Arafah, sholat Idul Adha, kemudian menyembelih hewan kurban, berkurban, apakah hanya seperti itu atau ada yang lain? Nah, sebelum itu Ustaz hanya ingin mengingatkan kembali, antum sudah tahu kan bagaimana sejarahnya muncul namanya Hari Raya Idul Adha. Ada yang tahu? Nah, kalau ada yang tahu nanti ditulis di kolom komentar ya. Nah, gitu. Tapi Ustadz yakin antum sudah tahu, yaitu tentang kisahnya Nabi Ibrahim dan putranya yaitu Nabi Ismail. Tapi waktu itu belum menjadi nabi ya putranya, hanya Nabi Ibrahim yang sudah menjadi nabi. Nah, bagaimana sih sebenarnya keutamaan dari Idul Adha itu? Keutamaan dari Idul Adha itu bisa kita lihat dari cerita Nabi Ibrahim dengan putranya itu. Yang bisa kita ambil itu yang pertama adalah tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang yang tidak bertakwa ya, tidak benar-benar bertakwa kepada Allah bisa melakukan atau memutuskan untuk melakukan seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim. Jangankan untuk menyembelih putranya, ya, bahkan untuk memukul anaknya atau keras kepada putranya ketika putranya tidak mau sholat, itu untuk orang tua sebagian itu berat, karena ini anakku, aku tidak tega, biasanya seperti itu. Maka pelajaran pertama atau keutamaan utama yang pertama, keutamaan yang pertama itu adalah tentang ketakwaan. Jadi di momen Idul Adha itu harus kita ingat ketakwaan. Kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sehingga kalau bisa ya nanti menyamai Nabi Ibrahim yang sampai oleh Allah diberikan julukan khusus yaitu kekasih Allah ya. Jadi Ustaz berharap dengan kita mengetahui salah satunya yaitu ketakwaan ya, nanti antum mulai lebih dan lebih lagi setelah ini untuk meningkatkan ketakwaan antum ya. Dengan cara apa? Banyak sholat, lebih rajin lagi, lebih tepat waktu, lebih khusyuk ketika sholat gitu. Begitu mendengar adzan tidak perlu diingatkan oleh ayah atau bunda untuk nah ayo sholat, tidak usah seperti itu ya. Kemudian ketika waktunya belajar, belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim ya.
maka antum tidak akan lagi bermalas-malasan, akan selalu bersemangat apapun kondisinya. Nah, itu salah satu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, ya. Kemudian ketika ada larangan dari Allah, ya kita jauhi, bukan kita pilih-pilih. Oh, larangan ini anak tapi mau, anak senang, bukan begitu. Tapi harus kita tinggalkan ketika itu memang larangan dari Allah. Ya, jadi sekali lagi, keutamaan yang pertama yang bisa kita ambil adalah ketakwaan. Ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah kalau kita ingat hari raya Idul Adha, seperti yang saya sampaikan di depan, pasti yang akan kita ingat pertama adalah tentang kurban, ya kan? Kurban, menyembelih kambing, menyembelih sapi, atau kalau di Arab bahkan ada unta yang disembelih untuk berkurban. Alhamdulillah bagi antum atau ayah atau bunda antum yang sudah bisa berkurban. Bagi yang belum, jangan berkecil hati, berharap saja kepada Allah, berdoa kepada Allah semoga suatu saat bisa berkurban. Ya, Ustadz sendiri juga masih belum mampu, belum bisa untuk berkurban, masih ingin saja, sebatas ingin. Jadi jangan berputus asa, insya Allah suatu saat akan bisa, begitu ya. Terus apa hubungannya Ustaz, gitu ya, dengan keutamaan Idul Adha dengan masalah kurban tadi? Keutamaan yang bisa kita ambil adalah yaitu berbagi hewan kurban yang sudah kita sembelih, sehingga nanti terkumpul daging, terkumpul tulang-tulang yang masih bisa untuk dimasak, gitu ya, yang di daging di tulangnya biasanya masih ada dagingnya, itu kan dibagi-bagi nanti. Nah, ini adalah keutamaan yang berikutnya, yaitu apa? Peduli terhadap sesama manusia. Dengan adanya kurban ini, maka pastinya kita sebagai umat muslim diajari untuk berbagi. Biasanya kalau di hari-hari biasa kita mau membagikan daging itu mungkin agak berat, mungkin. Tapi ketika hari raya kurban, maka insya Allah hampir semua orang insya Allah, ya, mendapatkan daging, bisa makan enak. Nah, ini mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap sesama, untuk peduli terhadap manusia, ya, seperti itu. Nah, ini adalah dua keutamaan yang Ustaz Eko sampaikan pada pagi hari ini. Sebenarnya masih ada yang lain, namun insya Allah bisa kita sampaikan di lain waktu, ya. Hanya saja dengan dua keutamaan ini, Ustaz sangat berharap ini akan masuk ke dalam kolbu antum untuk kita bisa resapi, sehingga nanti bisa kita laksanakan. Ya. Untuk yang terakhir, apabila ada salah kata, Ustaz mohon maaf. Ya, Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.